Kakek bangun. Kek, kamu baik-baik saja. Jangan hancurkan lapakku. Aku mau cari istri. Tangisan dari mana ini? Kek. Kek. Kakak, jangan-jangan kakek beneran mati? Kakek kasih sisa terakhir di rumah. Makanan ke Kong Fei Fei. Tapi Kong Fei Fei malah menyiksa kakek sampai mati. Sangat kejam. Kakek pergi. Hari kiamat kita juga udah dekat. Ini tempat apa? Bukannya aku lagi jualan di depan sekolah? Kok bisa sampai sini? Ini supermarket mana? Baru buka di sekitar sini? Kakek udah tiada. Kalian mau kemana? Salahnya cewek Kong Fei Fei itu. Kalau bukan dia, kakek nggak bakal mati. Aku mau cari dia. Kakek aja udah mati. Buat apa kita hidup? Di dunia ini? Aku langsung cari Kong Fei Fei sekarang. Perempuan ini udah keterlaluan. Di hati kakek, cuma ada Kong Fei Fei. Satu perempuan. Sekarang kakek udah pergi, kita sebagai istri kakek harus urus pemakaman kakek. Kalau kalian ganggu Kong Fei Fei, kakek nggak bakal tenang meski udah mati. Gak nyangka. Barang di supermarket ini lumayan lengkap. Tangisan ini kenapa sih? Udah masuk dalam banget, masih kedengeran. Bising banget. Bising banget. Jadi, keempat perempuan ini, istri-istriku. Yang penting, keempat istri ini peduli banget sama aslinya. Setia mati-matian. Tapi aslinya malah pukulin mereka tiap hari. Cuma mikirin ngejar cewek idola. Aku pengen gebukin diriku sendiri. Aku pantas mati. Aku pengen gebukin diriku sendiri. Jangan pukul. Kamu baru bangun, jangan sampai cedera lagi. Kek maaf, aku salah. Jangan pukul aku. Aku nggak mau pukul kamu. Perut siapa yang bunyi? Kek. Aku perutnya bunyi karena makan sembarangan. Aku nggak lapar sama sekali. Kek, ini sisa terakhir. Setengah kaleng kecoa di rumah. Apa yang kau bilang? Kaleng kecoak? Betul. Tuan, ini jatah kaleng kecoak bulanan dari Tuan Tanah. Kalian makan kecoak? Tuan, ini sudah zaman apokaliptik. Selain kecoa, hewan yang kuat hidupnya, makhluk lain sudah mati semua. Tuan, bagaimana kalau Tuan coba makan saja ini? Apa rasanya ini? Bisa dimakan? Tuan, kumohon, jangan sia-siakan makanan. Ini setengah kaleng kecoak terakhir di rumah. Pasokan berikutnya masih lebih dari setengah bulan lagi. Sulit sekali hidup di zaman apokaliptik ini. Kalau saja barang-barang di supermarket dalam mimpiku bisa diambil keluar. Bahkan satu apel pun boleh. Apel ini, benarkah aku mengambilnya dari dalam supermarket itu? Ini bukan mimpi. Kalau begitu, aku tak perlu lagi khawatir soal makanan. Kalian lapar? Aku segera masak. Ambil apel dulu untuk ngemil. Ini apel, dan masih segar lagi. Apel seperti ini, di pasar gelap minimal bisa ditukar dengan 500 kaleng kecoa. Mau makan? Ambil saja makan. Tuan,
Aku tahu apel ini sangat-sangat berharga. Tapi bisakah Tuan menunggu sampai Xiao Sue dewasa baru memintanya? 3 bulan lagi, Xiao Sue sudah dewasa. Apa yang kalian bicarakan? Ini jelas bahasa Mandarin. Kenapa aku tidak mengerti? Tuan memberikan apel berharga ini kepada Xiao Sue. Bukankah artinya Tuan ingin mengambilnya sekarang? Apa-apaan ini? Ini cuma sebuah apel, berlebihan sekali. Tampaknya, perubahan sikapku yang terlalu drastis pada mereka justru membuat mereka gelisah. Lebih baik pertahankan dulu sifat jahatku ini. Suruh makan ya makan. Tuan, aku beneran boleh makan apel ini? Berani membantah? Makan. Tidak berani, aku makan. Enak sekali. Kok bisa ada makanan seenak ini di dunia? Kakak, ini enak sekali. Kalian juga makan. Mereka sungguh menyedihkan. Sebagai seorang koki, melihat orang lain tidak bisa makan kenyang, lebih menyiksa daripada perutku sendiri yang lapar. Baik. Kemarau dan kebangkitan negara adalah tanggung jawab setiap orang, termasuk tukang masak. Aku pasti akan memastikan kalian semua kenyang. Bukannya cuma apel 1 biji saja, diperlakukan seolah-olah itu barang dari langit. Seperti buah persik Dewataya. Setiap orang punya, ayo makan semuanya. Milikmu. Ambil, ini milikmu. Ambil, dan ini juga milikmu. Bos, dari mana kamu dapatkan apel sebanyak ini? Kalau ini diganti dengan kaleng kecoa, ini cukup untuk kita makan selama lebih dari setengah tahun. Itu kaleng kecoa. Apakah itu makanan untuk manusia? Aku jamin. Selama kalian mengikuti aku mulai sekarang, aku akan pastikan kalian makan enak setiap kali makan. Bos, kamu tidak mungkin menjual kami kan? Apa yang kamu omong kosongkan? Bagaimana mungkin aku lakukan? Hal perdagangan manusia. Lalu dari mana sebenarnya persediaan ini semua? Apakah kalian hari ini makan hati berani banget ya? Banyak sekali pertanyaan. Hidup bersama tukang masak, apa mungkin kami biarkan kalian kelaparan? Kalian tunggu, aku sekarang akan memasak untuk kalian. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bos hari ini? Dia mau memberikan apel yang sangat berharga untuk kita makan. Aku juga tidak tahu, dan apel ini dari mana sebenarnya berasal? Bos member kita makan hari ini. Barang sebaik ini, tidak mungkin malam ini dia akan mulai bertindak terhadap Xiao Sue kan? Bukankah bos sudah lama ingin bertindak terhadap Xiao Sue? Jika malam ini bos benar-benar menginginkannya, kita hanya bisa menenangkan Xiao Sue saja. Jadi ini bukan mimpi. Tapi uang yang saya bawa sendiri. Setelah saya menyeberang waktu ke sini. Selama aku mau, aku bisa mengambil barang apa saja dari dalam supermarket ini. Tapi meskipun di dalam supermarket ini, persediaannya cukup banyak. Tapi ini kan akhir dunia. Pasti akan ada hari ketika habis jika cuma makan tanpa berproduksi. Kita masih harus hemat pengeluaran. Untuk hidup lo. Dengan pengalaman saya sebagai koki profesional selama 10 tahun. Ini pasti dapur. Tidak ada satupun peralatan yang bisa dipakai ya. Katakan bahkan jagoan memasak pun tidak bisa masak tanpa bahan. Aku di sini bahkan tidak punya peralatan memasak sama sekali.
Oh benar. Aku bisa ambil dari supermarket. Aku punya supermarket, masih khawatir tidak bisa memasak? Tidak ada cara lain, sekarang hanya bisa menunggu 3 hari lagi. Apel ini terlalu berharga, lebih baik kita kembalikan padaku. Tapi 3 hari lagi, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Semua yang kuinginkan. Tiga hari lagi, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Xiao Yu, kenapa kalian kembali? Bukannya sudah kusuruh kembalikan apel itu padaku? Tidak baik, Kak Meng Meng. Aku dengar kakek mau menjualku. Akhirnya sampai juga di tahap ini. Rumah benar-benar kehabisan makanan, aku dengar. Penguasa wilayah kita ini seorang maniak, paling suka gadis yang masih perawan. Penguasa akan memperkosa mereka dulu, lalu memotong daging mereka untuk dimakan. Pantas kakek bisa dapat apel segar seperti ini. Parahnya aku sudah makan satu. Kak, aku harus bagaimana? Aku tidak tega meninggalkan kalian. Xiao Sui, jangan takut. Kita pasti tidak akan berpisah. Tidak pun, tidak ada peralatan masak sama sekali. Tapi untungnya masih bisa merebus air, pakai ini dulu saja. Tunggu sampai 3 hari lagi, kalian akan hidup enak. 3 hari lagi, kalian akan hidup enak. Kalian sedang apa? Kakek, apapun yang kau mau, akan kukabulkan. Kumohon jangan jual aku. Nangis apa? Aku beritahu, menangis juga menghabiskan energi. Bukannya kalian lapar? Ayo makan sesuatu. Ini mie instan, ada apel, ada mie instan. 3 hari lagi masih ada hari baik. Mungkinkah kakek sudah menjual Xiao Sui? Diam saja apa? Ayo cepat makan. Wangi sekali. Aku belum pernah mencium aroma seharum ini. Ayo. Hari ini, kita pakai ini dulu. Tunggu beberapa hari lagi. Aku akan carikan yang lebih enak untuk kalian. Kakek menyebut mie instan cuma cukup-cukup saja? Dulu barang bagus seperti ini langsung dikirim ke Kong Fei Fei. Hari ini tega dikeluarkan untuk kita makan? Mungkin terluka oleh Kong Fei Fei terakhir kali. Sudah melihat sifat asli Kong Fei Fei. Kecilkan suara. Dulu aku selalu tidak suka. Kong Fei Fei memperlakukan kakek seperti anjing peliharaan. Aku cuma berkata satu hal tentang Kong Fei Fei. Lalu kakek membuatku kelaparan selama seminggu penuh. Aku tidak tahu apa rencanaku sebenarnya. Memang benar. Mereka tidak suka makan mie instan. Aku tahu. Ini tidak enak, tapi sekarang bukan. Memang tidak bisa memasak kan? Di kiamat sumber daya sangat terbatas. Biasanya kita setiap hari hanya makan sepotong kecil kaleng. Hari ini kita sudah makan apel. Ini kalian tidak makan? Kami tidak tega makan. Apa enaknya apel ini? Ternyata. Masih harus 3 hari lagi aku akan memasak enak untuk mereka. Pamerkan kemampuanku. Apa yang kalian lakukan ini? Barang bagus ini kami tidak mau makan. Kami hanya memohon. Jangan jual Xiao Sui. Jika kau ingin barang-barang ini untuk diambil ke Kong Fei Fei, kau bisa ambil saja. Mohon jangan jual Xiao Sui.
Kami bisa melakukan apapun untukmu. Keluarga kita ada 5 orang, kita saja tidak cukup makan. Untuk apa memberinya? Memang tidak perlu, karakter penjahat tidak bisa seperti itu. Suruh makan ya makan saja. Banyak bicara macam apa, jika kalian bicara lagi. Aku akan gantung kalian dan memukul. Bangun. Cepat makan. Sayang, Ye hari ini memberimu makanan bergizi, kamu pasti bisa tumbuh lebih sehat. Kakak Yi, kamu sedang hamil. Sisa kuah mie ini makanlah, bagaimana bisa? Kamu juga jarang sekali bisa makan mie instan, ini. Kakak terima niat baikmu, kuah ini minumlah sendiri. Yi, di antara kita, jangan saling menawarkan lagi. Xiao Sui juga niat baik. Ada juga milikku. Baik, aku minum. Sayang, lihat kan, 3 ibu mertuamu sangat baik padamu. Sangat berharap kamu bisa tumbuh sehat. Apa nutrisi yang ada di kuah ini? Semua bahan tambahan ada di dalamnya. Bau banget. Tapi ya, ini sudah zaman apokalips. Siapa yang masih punya pikiran buat mandi? Tuan, kamu kenapa? Gak apa-apa. Kalian sudah berapa lama gak mandi? Tuan, lebih dari seminggu mungkin. Kami sebelumnya khawatir dengan keselamatan Tuan, jadi nggak sempat mandi. Kalau gitu, hari ini kita mandi sepuasnya. Ini sabun mandi? Masih utuh sebotol? Aku nggak salah lihat kan? Ini sabun mandi yang cuma bisa dipakai sama Tuan Tanah. Kita nggak pantas pakai ini. Gak sampai segitunya kali. Cuma sabun mandi doang. Kalian mandi dulu aja. Agak bau, tapi kalian cepetan mandi, terus bilang ke aku. Aku juga mau mandi yang enak. Kamu wangi banget. Sabun mandi yang dikasih Tuan ini lebih wangi dari yang pernah aku cium. Manapun yang pernah aku cium. Ini cuma 1 botol sabun mandi ini, kalau ditukar sama kaleng kecoa. Buat kita berempat, bisa makan bertahun-tahun. Kayaknya Tuan pasti udah jual Xiao Sui. Sabun mandi ini buktinya. Tuan kasih aku makan enak, minum enak, sekarang malah suruh mandi. Ternyata biar aku bisa dijual dengan harga bagus. Kak, gimana? Aku nggak mau dijual. Aku ada ide. Kan Tuan Tanah kita cuma suka anak perawan. Kalau Xiao Sui udah nggak perawan lagi, apa Tuan nggak bisa jual Xiao Sui lagi? Kak Yi, kamu ngomong apa? Xiao Sui masih di bawah umur. Kok kamu bisa dorong dia ke lubang api? Xiao Yu, kamu pikir baik-baik, mending Xiao Sui dijual ke tangan Tuan Tanah Cabul itu, atau dia bisa tetap di samping kita? Kak Yi bener. Asal kita berempat tetap bersama, aku nggak takut apa-apa. Xiao Sui, kamu udah susah. Ayo, kita mandi dulu.
Tuan, aku datang. Kamu mau apa? Tuan, aku tahu Tuan kasih aku apel lagi. Suruh mandi lagi, pasti mau aku temani Tuan. Itu tuh, Cuma apel sama sabun mandi doang. Sampai segitunya. Tuan. Kakak-kakak udah ngajarin aku, tenang aja. Tuan, kamu juga jangan takut. Stop. Abis mandi, ganti baju yang rapi dong. Tuan, Gak dengerin aku lagi. Tuan. Jangan marah, aku ganti kok. Zaman kiamat ini keterlaluan banget, dikasih makan dikit. Langsung mau serahin diri, kalau di zaman dulu. Meski habisin harta buat nikah. Istri aja belum tentu mau disentuh. Tuan. Aku udah ganti. Nah gini dong, baru kelihatan kayak cewek muda. Tuan, beneran gak perlu aku nemenin? Gak usah. Mereka bertiga juga udah selesai mandi kan? Pas banget baju ini. Bawa buat mereka ganti. Siap. Tunggu dulu. Tuan. Mulai sekarang, gak boleh masuk kamarku tanpa izin. Dengar? Dengar. Xiao Sue. Kamu gak apa-apa? Ini baju baru dari Tuan buat kalian, ganti aja. Baju baru? Xiao Sue. Ini hadiah dari Tuan abis kamu layanin dia ya? Untungnya, kondisi tubuh masih oke semua. Gak nyangka Tuan masih punya hati. Xiao Sue, kamu, kenapa sih? Tuan sama sekali nggak sentuh aku. Dia benar-benar niat mau jual aku. Apa? Masa sih? Dulu Tuan selalu cari cara buat dapetin kamu. Sekarang gimana? Kayaknya Lord nawarin harga yang nggak bisa Tuan tolak. Ini buat kalian. Ganti aja. Ini. Kita juga dapat baju baru. Jangan-jangan Tuan mau jual kita berempat semua. Ini siapa yang punya ide bodoh ini? Tuan. Ini semua ide saya. Tidak ada hubungannya dengan mereka, Tuan. Kalau mau menghukum, hukum saja saya sendiri. Bukan, Tuan. Ini keputusan kami semua bersama. Kalau mau menghukum, hukum saja kami semua. Cepat bangun, kalian juga cepat bangun. Tuan. Bisa nggak kalian jangan gampang-gampang berlutut lagi? Apalagi kamu sedang hamil. Kalau sampai sakit bagaimana? Tuan. Tuan tidak marah? Saya, marah sih marah. Tapi juga nggak perlu gampang-gampang berlutut. Ini aturan yang Tuan tetapkan, kalau kami berbuat salah, harus berlutut. Saya. Mulai sekarang aturan itu tidak ada lagi. Tugas terbesar kalian sekarang adalah menjaga diri sendiri. Semua harus sehat-sehat. Wah, Tuan mau menjual kami berempat semua. Tugas utama kalian sekarang adalah menjaga tubuh kalian sendiri. Semua harus sehat-sehat. Makanan sudah siap. Diam aja ngapain? Dilihatin bisa kenyang? Cepat sini makan. Kakak, ini susu ya?
Sepertinya, saya juga belum pernah minum. Masih banyak makanan enak yang belum kalian coba, tapi mulai sekarang, kalian tidak akan kekurangan makanan lagi. Kalian kok mau banyak omong lagi? Tidak berani. Makanlah. Tuan, kamu ngapain? Hitung hari. Kalian gak tahu betapa saya nunggu hari itu datang. Hitung hari, buat keluarga, kalian gak tahu. Kalian gak tahu betapa saya nunggu hari itu datang. Oh ya, baju-baju yang dulu itu, buang saja. Tuan, baju-baju kami itu masih bisa dipakai. Kenapa harus dibuang? Buat apa disimpan baju-baju itu? Buat bakar? Pokoknya saya suruh buang ya dibuang. Sepertinya Tuan khawatir setelah kami pergi. Lihat baju-baju kami. Jadi ingat orangnya, ya? Akhirnya hari ini tiba juga. Gugup banget sampai tanganku gemetar. Akhirnya hari ini tiba, aku sangat gugup sampai tangan gemetar. Area perlengkapan dapur sudah selesai direnovasi. Berhasil dibuka, Tuan bisa bebas menggunakannya. Datang. Lihat aku masak pesta mewah bikin mereka terkejut. Tanpa izinku, siapapun tak boleh masuk dapur. Tadi Tuan bilang, datang. Apa yang datang? Ya jelas yang datang jemput kita. Buka pintu, kami bawa hanatan. Mereka benar-benar datang, kita harus gimana? Xiao Sui jangan takut dulu. Kita jangan bersuara, mungkin mereka pikir kita nggak di rumah dan pergi. Kami sibuk, buruan buka pintu. Kami tahu kalian di dalam. Tuan udah janjian sama mereka. Pura-pura nggak di rumah pasti percuma. Selagi Tuan belum dengar ketukan pintu, kita harus buruan usir mereka. Siapa? Kami dari kantor bangsawan. Mereka mau apa? Kami bagi-bagi jatah. Hari ini hari bagi jatah? Iya, tapi petugas biasanya baru datang sore. Kenapa pagi-pagi udah datang? Mereka pasti petugas palsu. Kalau kita buka pintu, langsung ditangkap. Kalian mau jatah bulan ini apa enggak? Enggak buka pintu aku pergi loh. Kami nggak mau. Aneh banget, biasanya minta tambah jatah. Hari ini malah ketemu yang nolak jatah. Kalau gitu kaleng kecoa ini, semua buat aku. Sekarang gimana lagi? Mereka udah pergi? Kayaknya. Iya. Syukurlah, kita nggak ditangkap. Tapi, kita udah gagalin rencana Tuan. Kalau Tuan tahu, pasti kita dihukum. Gak apa-apa, selama kita berempat selalu bersama. Gak ada kesulitan yang gak bisa dilalui. Betul, semua kesulitan pasti bisa dilalui. Wajan siap. Minyak siap. Bahan makanan siap. Semuanya datang. Saat memikirkan apa yang akan kulakukan nanti, aku gemetar karena semangat.
Kalian bilangnya sudah lama di dapur. Sebenarnya sedang apa? Lama menunggu ya? Aku beritahu kalian. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untuk kalian. Kalian pasti suka. Aromanya enak sekali, sepertinya berasal dari kereta dorong di depannya. Kejutan apa itu? Sebenarnya, 3 hari lalu aku sudah bilang pada kalian. Mulai hari ini, kalian akan hidup enak. Hari ini, aku akan tunjukkan keahlian masakku yang hebat. Banyak sekali makanan enak, berapa banyak persediaan yang setara dengan satu kereta ini? Apa ini bukan mimpi? Sungguh wangi sekali. Sesaat bingung harus mencium yang mana dulu. Ternyata makanan terakhir begitu mewah. Bagaimana? Aku sudah tepati janjiku. Mulai hari ini, masa bahagia kalian dimulai. Ayo, bawa hidangannya ke meja. Yee. Ada apa ini? Mungkinkah karena mereka sudah terlalu lama tidak makan enak? Tiba-tiba melihat begitu banyak makanan lezat. Terlalu bersemangat sampai pingsan? Ternyata, tidak bisa langsung memberi mereka begitu banyak hal yang mengejutkan. Harus bertahap. Karena harus bertahap, sepertinya hanya bisa memberikan hidangan ini kepada mereka. Sayang sekali, aku sudah berusaha keras membuatkan mereka. Banyak makanan enak, ternyata hanya aku yang bisa menikmatinya. Sudah bangun. Ini sup ikan. Kakak, kenapa kau mencubitku? Aku sepertinya baru bermimpi. Dalam mimpi itu, ia mendorong sebuah kereta dorong kecil. Kereta itu penuh dengan makanan. Meski sebagian besar makanannya belum pernah kucicipi. Aromanya sangat wangi. Kalau kau bilang begitu, aku sepertinya juga pernah bermimpi seperti itu. Tapi dalam mimpi itu, aku juga mencubitmu seperti ini. Tapi aku lihat kau tidak bereaksi apa-apa. Aku pikir itu pasti aku yang sedang bermimpi. Oh begitu. Kupikir Xiao Sui hanya terkejut. Makanya tidak ada reaksi sama sekali. Tapi ini juga bagus, setidaknya masalah kereta makan sudah teratasi. Kayaknya kalian kelaparan sampai berhalusinasi. Mana ada kereta dorong dan makanan penuh meja? Hanya ada sup ikan ini, bagi-bagilah minum. Kata orang, nilai gizi sup ikan ini beberapa kali lipat dari mie instan. Ini benar-benar untuk kami minum? Yi kan hamil, pas minum sup ikan buat nutrisi. Bukannya aku bilang, asal kalian ikut aku. Pasti ku buat kalian jadi gemuk dan sehat. Selalu ikut. Tuan, Anda tidak jual kami? Kapan aku bilang mau jual kalian? Bukannya Anda bilang, 3 hari lagi bisa dapat semua yang diinginkan. Itu kan artinya, mau jual kami tukar barang? Omong kosong apa sih? Maaf, Tuan. Aku bilang, cepat bangun. Aku heran, kenapa 2 hari ini kalian terus berbisik-bisik? Ternyata mengira aku mau jual kalian, ya? Bukannya begitu, Tuan? Tentu saja tidak. Maksudku 3 hari lagi. Baru bisa masak untuk kalian. Buktinya sup ikan ini. Kan? Tuan, Anda bilang mau beri kami hidup enak, bukan mau jual kami ke bangsawan? Sup ikan ini lebih enak dari kaleng kecoa, kan? Ini belum dianggap hidup enak? Iya, tentu. Rupanya kami salah paham.
Jadi yang mengetuk pagi tadi benar utusan pengiriman jatah? Kami tidak hanya tidak buka pintu, tapi usir dia. Berarti sebulan ini kami tak dapat jatah? Apa yang kalian bicarakan? Tadi aku masak. Ada yang mengetuk. Tidak boleh, aku harus kejar jatahnya. Kamu berhenti. Tenang, Tuan. Asal aku jelaskan baik-baik ke utusan. Dia pasti kasih jatah bulan ini. Aku segera kembali. Hanya beberapa kaleng kecoa. Nanti ikut aku. Kita makan enak tiap hari. Tidak bisa. Meski kami tidak makan, kaleng kecoa harus disimpan buat cadangan. Aku suruh kamu berhenti. Maaf, Tuan. Aku bersujud. Cepat bangun. Tuan, Aku paham maksudmu, tapi kamu tetap tidak boleh keluar. Tapi kaleng kecoa, aku ambilkan untukmu. apa aku tidak salah lihat? Ye ini pergi buat kita kejar jatah? Sekarang ini sebenarnya situasi apa, menurut kalian? Ye jadi baik. Masa sih, Ye baliknya cepat sekali? Ye kapan pernah mengetuk pintu? Datang? Siapa? Zhang Xiao mana? Kong Fei Fei, kenapa kamu datang? Kamu siapa? Bisa bicara sama aku? Aku tanya, Zhang Xiao mana? Ye keluar, belum balik. Zhang Xiao tidak ada di rumah. Bukannya itu malah pas? Kenapa kalian pakai baju secantik ini? Ini baju kami, tidak ada urusannya. Zhang Xiao si brengsek ini. Ada baju baru malah tidak menghormatiku. Dia semakin berani saja. Kong Fei Fei, kamu datang ke rumah kami buat apa? Buat apa? Apa kalian tidak tahu? Zhang Xiao sudah menjual kalian semua. Masa sih? Ye tadi bilang, pasti tidak akan jual kami. Kamu percaya omongan pria? Jujur saja, aku cuma mau makan sebuah apel. Zhang Xiao tidak bisa memberikannya. Akhirnya dia jual kalian untuk tukar barang. Bagi Zhang Xiao, kalian cuma barang yang bisa ditukar saja. Apa omongannya itu cuma bohong buat kami? Dia tetap mau jual kami. Ye tadi bilang mau bantu kami kejar jatah, cuma cari alasan buat pergi saja, ya? Kalian masih bengong apa? Cepat ikut aku. Apa kalian mau tunggu Zhang Xiao balik? Lalu dia sendiri yang serahkan kalian padaku? Tidak usah. Aku ikut kamu, Xiao Sui. Untung kamu paham. Untung aku berhasil kejar barangnya. Xiao, Zhang Xiao kok cepat sekali. Baliknya, Di supermarketku ada segalanya, kecuali kaleng kecoa. Semoga dengan kue-kue ini, bisa aku bohongi mereka. Kong Fei Fei, kenapa kamu di sini? kenapa? Aku datang ke rumahmu harus. Kabari dulu sama kamu. Xiao Sui. Biasanya kan kamu paling benci dia. Kapan hubungan kamu jadi sebaik ini? Kakek, bukannya kamu sudah menjualku pada Kong Fei Fei? Siapa yang bilang itu? Itu tidak benar. Dia yang bilang. Baru saja kakek jelas-jelas bilang, tidak menjual kami. Tapi dia menipu kami, katanya kamu mau menyerahkan kami. Dijual buat tuker apel buat dia makan. Kong Fei Fei, kamu benar-benar hebat ya. Berani-beraninya ngincar orangku. Zhang Xiao lebih baik kamu jelas-jelasin. Aku cuma bilang pengen makan apel. Kamu sendiri yang bilang. Mau jual istri kamu buat tuker apel buat aku makan. Benarkah begitu Fei Fei? Ini kaleng terakhir kaleng jangkrik, kaleng, di rumah kita. Buat kamu makan. Zhang Xiao, aku kasih tahu kamu. Kalau mau ngejar aku, cuma pakai kaleng jangkrik tidak cukup. Fei Fei, kamu mau makan apa? Walaupun itu bintang di langit, aku akan ambilin buat kamu. Mau ambil bintang? Kamu juga nggak nilai diri sendiri. Berapa kemampuanmu? Kalau kamu bisa dapatkan sebiji apel, baru aku anggap kamu hebat. Fei Fei, kamu mau makan apel? Iya, bisa nggak kamu dapatkan? Bisa, tentu bisa.
Kamu lupakan, rumahku punya 4 istri. Cuma jual mereka, pasti bisa tukerin apel buat kamu. Benar-benar ada hal begitu? Zhang Xiao, aku kan di rumah. Nunggu kamu beberapa hari, juga nggak lihat kamu bawa apel. Ataupun istri kamu ke sini. Apa ini semua omong kosong? Aku sudah ubah pikiran. Sekarang kamu sama sekali nggak boleh sentuh mereka. Sudah terlambat, Zhang Xiao. Aku dari dulu sudah kasih tahu penguasa wilayah, orang penguasa wilayah. Sudah dalam perjalanan ke sini. Hari ini kalau kamu nggak serahkan orangnya, bersiaplah menghadapi amukan penguasa wilayah. Apa maksudmu? Orang murahan ini, kamu tidak akan bisa menahan dia. Kalau mau selamatkan keluarga MU, aku sarankan kamu lebih baik bijaksana. Biarkan aku bawa dia pergi. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Orang penguasa wilayah itu kayak anjing gila, sekali gigit. Nggak bisa lepas. Kalau kita mau selamatkan Xiao Sui, itu berarti melawan keinginan penguasa wilayah, nggak akan cuma hancur keluarga. Balas dendam penguasa wilayah tidak akan berhenti. Artinya, sebentar lagi aku harus dulu. Sudah diatasi oleh anak buah Lord itu. Tapi Kong Feifei sudah menjebak kita dengan hal ini. Benar Zhang Xiao, meskipun kamu sangat tidak berguna, pasti kamu masih bisa membedakan antara menyelamatkan satu orang atau menghancurkan seluruh keluarga kan. Asal kamu biarkan aku bawa gadis ini pergi. Kamu masih bisa hidup bersama 3 istri MU yang lain. Xiao Sui, apa yang mau kamu lakukan, kakak? Aku rela mengorbankan diri untuk kita semua. Cukup. Kalian sudah sampai segini, kalau aku masih tidak berbuat apa-apa. Apakah aku masih pantas jadi pria? Kalian tunggu di sini dengan baik. Sisanya serahkan pada saya. Zhang Xiao, kamu cukup hebat ya. Berani melawan Lord. Apa itu Lord Sialan? Menurut pandanganku, dia cuma bajingan yang melakukan segala kejahatan. Siapa yang berani bicara buruk tentang Lord? Orang ini datang terlalu cepat, aku belum siap. Cara menghadapinya. Kong Feifei, gadis yang kamu ceritakan ke aku mana? Kak Wang, gadisnya ada di sana. Cuma aku tidak tahu Zhang Xiao ini. Kemarin tiba-tiba kena sial apa, tiba-tiba tidak mau menjualnya lagi. Kita mungkin akan mengecewakan Lord. Tidak disangka. Di blok kita masih ada gadis perawan berkualitas bagus begini. Kak Wang, Zhang Xiao, kamu mau mati ya? Berani melawan Lord. Kak Wang, menurut saya Zhang Xiao ini terang-terangan menantang otoritas Lord di blok ini. Zhang Xiao, kamu sangat berani ya. karena yang diinginkan Lord adalah gadis perawan. Bukan perawan lagi, kan apa masalahnya? Ada ide. Kawan, jangan sampai kamu ditipu oleh Kong Feifei. Loh. Apa? Sebenarnya dia bukan perawan. Zhang Xiao, apa kamu sudah? Kita berdua kan suami istri, melakukan hal yang biasa dilakukan suami istri. Bukankah itu hal yang sangat wajar? Tidak mungkin, kamu pasti bohong. Kak Wang, kamu bisa periksa sendiri, dia pasti masih perawan. Kamu orang luar, mana bisa lebih tahu dari aku sendiri? Kong Feifei berani-beraninya kau mempermainkanku. Wang, gimana mungkin aku berani mempermainkanmu? Zhang Xiao dia cuma omong kosong. Kau periksa sendiri baru tahu. Periksa gimana kalau rusak? Kau mau gantikan dia main dengan raja? Wang Ge dia masih di bawah umur pasti perawan. Zhang Xiao cuma bohongin kau. Kong Feifei, jangan lagi mempermainkan Wang Ge, sekarang sudah kiamat. Aku orang apa semua tahu masa. Orang yang bermoral tinggi. Raja cuma mau perawan, kau pasti tahu aturannya. Atau enggak, bro? Wang Ge lain kali aku carikan yang lebih bagus. Sudah terlambat, Raja sudah tahu soal ini. Hari ini kalau tidak bawa orang, kau dan aku tidak ada lagi kesempatan. Bicaralah gimana solusinya. Wang Ge, aku ada cara. Mungkin tidak hanya tidak kena hukuman, bahkan bikin raja lebih senang. Kau ada cara. Mau celakai istriku, jangan salahkan aku.
Wangge di komplek kita kan ada yang terkenal. Bunga teratai putih langit itu. Wangge. Kong Fei Fei kalau aku tidak salah ingat. Kau juga perawan kan? Wangge Kong Fei Fei selalu menyebut dirinya. Bunga teratai es kok tanya begitu. Itu kan menghina dia. Masuk akal Kong Fei Fei. Ikut aku ke tempat raja. Kong Fei Fei, kau tahu raja. Sudah ngidam kau berapa lama? Hari ini akhirnya ada kesempatan. Zhang Xiao, kau berdiri di situ. Kau tidak mau tolong aku. Kau kan bukan istriku, ngapa harus bantu? Zhang Xiao, bukannya kau paling suka aku? Paling cinta aku. Dia mau menyerahkan aku ke raja. Kau tidak bisa diam saja. Kong Fei Fei, rumahmu kan sudah tidak ada persediaan ikut raja. Belum tentu buruk, setidaknya tidak kelaparan. Mungkin raja bisa kasih kau daging kan? Wangge. Betul, ikut raja, aku jamin kau tidak kelaparan. Untuk Kakak Wang, menurut aturan yang dibuat sendiri oleh Tuan Tanah, asalkan aku menyerahkan barang-barang yang setara nilainya, apa itu berarti aku tidak perlu dibawa pergi? Kamu pikir Tuan Tanah kurang barang sebanyak itu? Tidak, Tuan Tanah pasti tidak kekurangan. Tapi ini aturan yang dibuat sendiri oleh Tuan Tanah. Aturan tidak boleh dilanggar, Kakak Wang. Kalau begitu, kamu punya banyak barang, ya? Ada, pasti ada. Cuma aku tidak tahu berapa banyak barang yang harus aku keluarkan agar Tuan Tanah puas. Berapa? Untuk gadis secantik kamu, menurutku setidaknya bernilai 1000 kaleng daging kecoa. 1000? Banyak sekali. Tidak bisa menyediakannya? Bisa, tapi barang-barangku ada di rumah. Aku harus pulang untuk mengambilnya. Membiarkanmu pulang? Kamu anggap aku bodoh? Setelah melewati pintu ini, apakah kamu akan kembali? Kakak Wang, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Zhang Xiao, kamu pergi ke rumah Kong Fei Fei, bawa barang-barang yang bernilai 1000 kaleng daging kecoak dari sana. Aku? Kenapa? Apa kamu tidak tahu jalan? Atau kamu mau aku membawanya kembali? Zhang Xiao, aku mohon padamu. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Semua barang-barangku tersembunyi di bawah tempat tidurku. Tolong bantu aku, ya? Aku mohon padamu. Baik. Aku akan ambilkan untukmu. Tapi, Kakak Wang, selama aku pergi, kamu harus jaga baik-baik beberapa istriku. Jangan biarkan mereka dianiaya oleh Kong Fei Fei. Tenang saja, bagaimanapun aku adalah perwakilan Tuan Tanah. Tidak mungkin aku melakukan hal yang mempermalukan Tuan Tanah. Kong Fei Fei ini benar-benar tidak punya hati nurani. Di rumahnya sendiri, jelas-jelas ada barang bernilai 1000 kaleng daging kecoak, masih berani terus minta makan dariku. Sekarang ini akhir zaman, menyimpan banyak barang tidak pernah berlebihan. Kita dulu juga bodoh, percaya saja apapun yang dia katakan. Kakak Wang, kita sudah sepakat. Setelah kamu ambil barang-barangnya, jangan ganggu aku lagi. Tenang saja. Tuan pemimpin tidak kekurangan pasokan sama sekali, juga tidak kekurangan wanita. Tapi Tuan pemimpin sering berkata, jika ingin bertahan hidup di kiamat, kita harus mematuhi peraturan. Aku sudah kembali. Kalian tidak apa-apa kan? Tenang saja kakek, kami baik-baik saja. Kak Wang memang orang yang selalu menepati janji. Kotak pasokan sudah sampai, aku coba hitung dulu jumlahnya. Kak Wang, Zhang Xiao, apa maksudmu ini? Kau sudah menyanyikan 1000 kaleng-kaleng kecoa. Pasokan secara cuma-cuma. Sekarang kau mau apa lagi? Kak Wang, aku bersumpah, aku sudah menggeledah rumahnya. Sampai ke akar-akarnya, cuma dapat barang-barang ini saja. Jika kedua pihak kita sama-sama menginginkannya, sayangnya tidak akan cukup untuk dibagi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Begini Kak Wang, ini Kong Fei Fei. Pasokan yang dia hutang padaku dulu, jumlahnya kira-kira juga
1000 kaleng-kaleng kecoa, pasokan ini cukup untuk membayar hutangnya. Pas sekali. Zhang Xiao, apa yang kau omongkan ini? Sekarang aku berhutang padamu, jangan menuduh seenaknya. Selama bertahun-tahun ini kakek sudah berapa banyak barang yang kuberikan padamu. Kau masih berani bilang tidak pernah diberikan? Setiap transaksi aku catat semuanya. Paling sedikit juga ada 1000 kaleng kecoa, belum ditambah bunganya. Bahkan lebih dari 1000 kaleng kecoa. Kak Wang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku benar-benar tidak berhutang apa kepadanya. Omong kosong. Seluruh blok siapa yang tidak tahu? Zhang Xiao itu anjing penjilatmu. Pasukan yang dia berikan padamu bisa dilihat oleh semua orang. Itu semua dia yang berikan secara sukarela, bukan aku yang meminjam darinya. Siapa bilang aku memberikannya secara sukarela? Kau ini bermain tapi tidak mau ikuti aturan dasar. Lalu apa buktimu bahwa itu bukan pemberian sukarela darimu? Aku tahu kau akan lakukan hal macam ini, makanya aku sudah siapin ini. Ini semua adalah bukti bahwa kau berhutang pasokan padaku. Surat hutang. Di setiap surat hutang ini, ada cap jari merahmu. Loh. Bagaimana? Lupakan hal ini. Fei Fei, coklat ini. Aku dapatnya dengan menjual darah, ini untukmu makan. Ang Xiao, jangan bikin jadi aku selalu makan gratisan darimu. Coklat ini, anggap saja aku meminjamnya darimu. Fei Fei, apa urusan hutang piutang sini? Sudah kubilang, kalau kau mau, bahkan bintang di langit akan kuambil buatmu. Ang Xiao, kau harus sadar, kau cuma ikan di kolamku. Tak akan pernah jadi yang utama. Aku tahu, kau sudah bilang berkali-kali. Tapi tak apa, Fei Fei. Aku rela. Baiklah. Zhang Xiao. Bukannya kau ini anjing peliharaan nomor 1 Kong Fei Fei? Kenapa sekarang malah menendang orang yang jatuh? Sudah lama jadi peliharaan, tapi tak dapat apa-apa. Wajar kalau berhenti. Sekarang aku dan dia cuma urusan untung. Oke, karena kata-katamu hari ini, aku hargai kau. Terima kasih, Kak Wang. Kalau begitu, barangnya aku ambil, dia kau bawa. Ini kan saling menguntungkan? Boleh. Lagian hari ini, aku memang datang untuk bawa orang. Zhang Xiao, jangan seperti ini. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Apa kau tak punya sedikit pun perasaan? Ya, kita sudah kenal lama. Saat kau bawa orangku, kenapa tak ada perasaan sama sekali? Ang Xiao, aku minta maaf. Seharusnya aku tak mengincar istrimu. Maafkan aku. Apa gunanya minta maaf? Sekarang ini akhir zaman, istriku saja. Hampir tak makan enak, sementara kau masih bisa pilih-pilih. Zhang Xiao, jangan seperti ini. Hanya kau yang bisa selamatkan aku. Aku mohon, tolong jangan. Jangan seperti ini. Pergi. Saat aku hampir mati kelaparan, aku tak lihat kau kasih apa-apa. Sekarang kau kesusahan, kenapa aku harus selamatkan kau? Zhang Xiao, aku mohon. Apapun permintaanmu, aku setuju, oke? Bukannya kau mau aku jadi istrimu? Aku jadi istrimu, oke? Jangan biarkan dia. Bawa aku untuk tuan tanah. Aku mohon, Zhang Xiao. Kau serius? Kong Fei Fei ini, dia sudah menggoda aku lama. Sekarang malah minta aku terima dia. Daripada dibawa Kak Wang, ikut aku lebih bijak. Tidak. Kong Fei, masuk ke rumah kami. Kalau tidak, Tuan pasti akan terpikat lagi olehnya. Benarkah? Tentu saja benar, Zhang Xiao. Aku mohon padamu. Kamu, asalkan kau terima aku, semua surat hutang itu akan dihapus. Suruh Kak Wang ambil semua barang-barang itu. Aku mohon. Ang Xiao. Pergi. Aku punya istri. Kamu. Semua barang ini, kamu ambil semuanya. Tapi surat hutangnya harus dimusnahkan semua. Baik. 1 kotak barangmu ini, setara dengan semua surat hutang di atas. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi.
Kak Wang. Sekarang dia adalah orangmu. Ayo pergi. Kak Wang. Ang Xiao. Terus teriak apa lagi? Kak Wang, aku mohon padamu. Kak Wang, aku mohon, beri aku sedikit waktu lagi. Aku punya banyak teman, bisa minta tolong mereka. Mengumpulkan 1000 kaleng kecoa untuk menyelamatkanku, boleh kan? Kak Wang, aku mohon, beri aku sedikit waktu lagi. Kau anggap apa tuan wilayah ini? Kapan kau pulang? Apakah kau yang menentukan? Kak Wang, aku mohon, beri kelonggaran, paling lama seminggu. Tidak 3 hari, 3 hari ya? 3 hari aku bisa suruh mereka, kumpulkan untukku. 1000 kaleng kecoa, persembahkan untuk wilayah. Aku kasih lagi, 300 kaleng, untukmu, ya? Tidak bisa. Hari ini aku harus bawa kau pulang. Aku sudah lama menginginkanmu. Entah kapan, tuan wilayah bosan main denganmu. Bisa dilempar ke kami untuk main-main. Lihat, ada barang berguna apa? Bagi-bagi. Oh iya. Kaleng kecoa jangan diambil, kita kan tidak makan itu. Tuan, kalau begitu, kaleng kecoa ini bagaimana? Berikan kepada yang membutuhkan. Tuan, aku kenal seseorang yang sangat butuh kaleng-kaleng ini. Siapa? Dr. Cheng Fang. Ini obat untuk menjaga kehamilan. Kamu minum 1 tablet setiap hari. 3 hari kemudian seharusnya tidak ada masalah lagi. Terima kasih, Dr. Cheng. Bertahan hidup di akhir zaman, semuanya susah. Kalau anak ini bisa lahir dengan selamat, buat lingkungan kita, itu juga sebuah hal yang menggembirakan. Setengah kaleng kecoa. Ini bukan pengobatan gratis? Perawatan memang gratis. Bukankah aku juga memberi obat? Sudah kuduga. Apa itu? Hati tabib, omong kosong. Bukankah ini cuma memanfaatkan kiamat untuk cari untung besar? Di rumah, kaleng kecoa hampir habis dimakan, ya? Kamu bilang apa? Aku mempertaruhkan nyawa, bantu kalian ambil obat dari pasar gelap, lalu jual ke kalian dengan harga modal, tidak untung sepeser pun. Kamu masih menuduhku seperti ini. Seorang ibu hamil, tidak bisa apa-apa, kamu minta aku. Setengah kaleng kecoa. Tidak ada. Ambil obatmu. Kamu... Dr. Cheng. Dr. Cheng. Obat ini, kami tidak mampu beli, aku kembalikan, tidak usah. Obat ini kamu simpan, anggap saja hadiah perkenalan untuk anak angkat. Nanti aku akan datang berkala untuk periksa kehamilannya. Jamin anak lahir dengan lancar. Dr. Cheng memang pilihan yang bagus. Kebetulan juga hampir waktunya Yi periksa kehamilan. Kalau begitu, aku sekarang hubungi Dr. Cheng. Di luar begitu berbahaya. Bagaimana kamu menghubunginya? Tenang, kakek, hubungi Dr. Cheng tidak perlu keluar. Cuma perlu gantung seutas tali merah di pintu. Tali merah? Dr. Cheng Fang adalah satu-satunya dokter di blok ini yang bisa berjalan bebas di jalanan. Kami sepakat, keluarga yang butuh dokter, cukup di pintu. Gantung seutas tali merah, dokter lihat akan langsung mengetuk. Oh, begitu rupanya. Dr. Cheng ini, meski agak keras kepala, tapi memang orang baik sejati. Tapi di kiamat yang sumber daya langka ini, dia ingin berobat menyelamatkan orang, pasti juga sulit. Kalau aku bantu dia dengan persediaan dari supermarket. Kakek, makan permen. Manis banget. Syukurlah kakek suka. Suka. Tentu saja suka. Xiao Sui yang paling ingat aku. Kakek, jangan goda dia lagi. Kakek, tadi aku hitung, di sini ada cukup. Lebih dari 100 kaleng kecoa. Apakah ini semua benar-benar akan diberikan ke Dr. Chen? Ada apa? Apakah kamu tidak rela? Tentu saja saya rela.
Apa yang saya lakukan sekarang adalah perbuatan besar untuk menyelamatkan seluruh blok perumahan. Jika ada persediaan ini, siapa tahu, semua orang bisa bertahan melewati kiamat dan mendapatkan kehidupan baru. Tenang saja. Kita pasti bisa melewatinya. Siapa itu? Ini aku, Fang Fang, ngomongin si dia datang. Masuklah. Dr. Chen, kamu datang tepat waktu. Cepat masuk ke dalam. Di mana Zhang Xiao? Kamu cari aku? Dr. Chen. Saya ingat jadwal periksa kandungan bukan lusa kan? Kenapa kamu datang hari ini? Aku datang untuk mengirim persediaan untuk kalian. Yi, kamu masih hamil loh? Setiap hari ikut bersama Zhang Xiao. Makan nggak teratur, bagaimana bisa baik-baik saja? Kaleng kecoa ini, kamu simpan sendiri untuk dimakan. Jangan berikan satupun untuk dia, biarkan dia cari. Kong Fei Fei aja untuk makan. Anak nakal itu, kesan dia di hati semua orang. Memang benar-benar sudah tertanam kuat. Dr. Cheng, kenapa kamu batuk? Sekarang luar sana polusinya sangat parah. Aku kan setiap hari berkeluaran keluar. Terkena pilek dan demam bukan hal yang biasa saja? Sekarang ini masa kiamat, meskipun cuma pilek demam. Itu juga sangat berbahaya. Antibiotik sudah habis, obat sekarang terlalu berharga. Sulit sekali mendapatkannya. Zhang Xiao, apa yang mau kamu lakukan? Yi masih hamil loh. Setiap hari kelaparan bisa mengorbankan nyawa loh. Bahkan 2 nyawa sekaligus. Berikan kalengnya padaku. Zhang Xiao, apakah kamu masih manusia? Dr. Cheng, ambil kembali ini, kami tidak mau memakannya. Sudahlah Zhang Xiao. Sudah sampai saat ini masih berpura-pura, tidak mau makan kaleng kecoa. Lalu mau makan apa? Setiap hari daging, telur dan susu? Ini kan masa kiamat. Yang bisa dimakan cuma kaleng kecoa. Kebetulan, kami sudah menyiapkan sejumlah persediaan untukmu. Persediaan? Kamu malah aktif menyumbang barang-barang, ya? Atas nama banyak. Zhang Xiao, dari mana kamu dapatkan banyak barang ini? Hari ini, semua barang yang dulu diberikan ke Kong Fei Fei, semuanya aku ambil kembali. Zhang Xiao, jangan-jangan kamu tiba-tiba pindah sasaran. Berhenti menjilat Kong Fei Fei, mulai menjilatku. Pasti begitu. Kamu pikir setelah gagal menjilat Kong Fei Fei, lalu mulai menjilatku? Aku kasih tahu, aku beda dengan Kong Fei Fei. Jangan harap. Apa yang kamu omongin? Barang ini, mau ambil-ambil, nggak mau. Aku pasti, ya. Mau. Gratis, kenapa nggak mau? Zhang Xiao, jangan menyesal. Siapa yang menyesal, siapa yang bodoh. Zhang Xiao ini, jangan-jangan benar-benar berubah. Baiklah, kalau barang-barang kalian sampai bisa disumbangkan. Aku juga nggak sungkan. Besok lusa, aku tepat waktu datang periksa kehamilan Yi. Tunggu. Aku tahu pasti nggak sesederhana ini. Zhang Xiao, kamu menyesal terlalu cepat. Kamu sengaja bercanda denganku, ya? Amoxicillin, dari mana kamu dapatkan? Dr. Cheng, amoxicillin itu apa? Amoxicillin itu antibiotik. Obat ini di akhir zaman, barang langka mahal. Kamu benar-benar mau kasih obat ini ke aku? Di komplek kita, cuma kamu satu-satunya dokter. Kamu lagi flu, kan? Apa kamu mau dari rumah ke rumah? Menulari orang lain. Memang begitu, tapi kamu benar-benar tahu nilai obat ini. Di lingkungan akhir zaman, menyampaikan kebaikan terlalu sulit. Apalagi pemilik aslinya orang yang dibenci semua orang. Kalau kamu mati, bukan cuma satu-satunya dokter. Di komplek kita hilang. Tapi juga bisa menyisakan virus menular. Kamu bisa saja meninggal dengan tenang. Masa aku yang harus pindah? Ternyata masih tetap egois. Santai, aku nggak akan mati meski kamu mati. Dah? Sekarang, kenapa melakukan hal baik begitu sulit? Kalian. Bos, apakah Anda berencana menerima Dr. Cheng juga? Itu sangat bagus.
Dia seorang wanita. Bertahan hidup di kiamat sudah sangat sulit baginya. Bos, Dr. Cheng, meskipun temperamennya agak buruk, tapi hatinya baik, dan lagi, badannya juga sangat bagus. Kalian tidak keberatan kan? Bagaimana bisa kami keberatan, bos? Bertahan hidup di kiamat. Tambah satu orang bukan cuma bisa bagi sedikit lebih banyak persediaan, tapi juga kami bisa saling menjaga satu sama lain. Apakah ini pandangan dunia di zaman kiamat? Saling menjaga itu memang benar sih. Tapi kan kita harus tanya pendapat Dr. Cheng dulu dong. Bagus sekali. Nanti kalau dia datang lagi, kita akan bicara dengannya. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan saja mengalir. Waktunya hampir habis. Waktu makan malam, apa yang ingin kalian makan? Bagaimana dengan ikan tumis kentang? Oke, Sungguh mudah diurus. Bisa bersama mereka, di kiamat ini seolah-olah tidak begitu sulit untuk dijalani. itu aroma daging babi. Sungguh aneh bahwa kita berada di lingkungan keluarga mana lagi yang mampu makan daging. Xiao Sui, Qiu Jie, kamu lagi menjemur pakaian ya? Di mana Zhang Xiao? Bos di dapur sedang membuat daging babi kecap untuk kami. Daging babi kecap lagi? Wanita-wanita yang dikumpulkan Zhang Xiao seolah-olah sudah terkena sihir, meskipun setiap hari kelaparan. Masih mau menjaga harga dirinya, sungguh sangat menyedihkan. Qiu Jie, kalau tidak ada apa-apa saya balik dulu ya. Tunggu sebentar Xiao Sui. Saya masih punya setengah kaleng lipan di sini. Ambil dulu buat ngisi perut sebentar. Qiu Jie, saya tidak bisa menerima ini. Kami sekarang tidak makan ini. Jangan terlalu sopan dong. Zhang Xiao si brengsek itu. Semua barangnya dia diberikan ke Kong Fei Fei semua. Kalian sungguh kasihan, lihat kamu kurus sekali. Qiu Jie, bos sekarang tidak seperti itu. Saya tidak izinkan kamu bicara buruk tentang bos, Xiao Sui. Kamu masih kecil, belum mengerti. Menurutku, sebaiknya kamu pergi dari saat Zhang Xiao tidak ada. Qiu Jie. Sekarang aku bahagia bersama Ye. Aku tidak akan meninggalkan Ye. Xiao Sui, kan ku bilang kamu masih terlalu muda. Jangan sampai kamu belajar dari kakak Yi dan kakak Meng Meng. Kalau kamu sudah besar, Zhang Xiao pasti akan menyiksamu dengan berbagai cara. Xiao Sui. Makanan sudah siap, pulang makan yuk. Xiao Sui. Setengah kaleng ini, cepat habiskan. Jangan sampai Zhang Xiao lihat, nanti dia kasih lagi ke Kong Fei Fei. Pemilik aslinya ini, benar-benar terkenal ya. Sudah berbuat baik, malah dibenci tetangga. Tapi cuma mengandalkan promosi Dr. Cheng saja tidak cukup. Aku harus aktif mengubah kesan orang di kompleks ini padaku, kalau tidak, mereka hanya akan berpikir Dr. Cheng berbohong. Zhang Xiao, hari ini aneh banget. Kamu ternyata di rumah, kok nggak cari Kong Fei Fei MU? Apa karena kamu nggak punya barang untuk dia, jadi diusir? Kalengnya kasih ke aku. Ye, Qiu Jie juga bermaksud baik. Kamu ngapain? Ini buat Xiao Sui, bukan buat kamu. Qiu Jie, maksud baikmu kami terima. Tapi, sekarang kami nggak makan ini lagi, kami makan daging merah. Kamu masih sanggup makan daging? Kong Fei Fei hampir membunuhku sebelumnya. Kemarin malah mau jual Xiao Sui. Aku sudah putus total dengannya, dan barang-barang yang dulu aku kirim. Untuk menjilatnya, sudah aku ambil kembali semua. Apa aku salah dengar? Zhang Xiao bisa putus sama Kong Fei Fei? Ini matahari terbit dari barat kali ya? Ayo Xiao Sui, ulang makan daging. Dah Qiu Jie. Pa, aku percaya baru ada hantu. Meskipun kamu ambil kembali barang-barang, untuk Kong Fei Fei, seharusnya ditukar dengan lebih banyak kaleng kecoa. Kurasa kamu memang anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Sini. Coba cicip, daging merah yang aku rebus 2 jam. Pastikan meleleh di mulut. Enak banget ini, kakek, masakanmu. Belajarnya di mana sih? Masakanku, itu terkenal di seluruh desa. Siapa? Hari ini jadi
jadwal Dokter Cheng periksa kandungan Yi. Aku pasang tali merah, dia pasti sudah datang. Pas banget, ajak dokter Cheng makan bareng. Aku datang periksa kandungan Yi. Dokter Cheng. Maaf. Malu aku, kalian ada makanan? Sedikit saja. Ini, apa yang terjadi? Ini. Dokter Cheng, datangnya pas, kami baru makan. Setelah selesai, baru periksa kandungan Yi. Hang Xiao, hidupmu nggak mau lanjut? Apa yang kau omong? Meski aku nggak mau lanjut. Aku harus pikirkan mereka, mau lanjut atau enggak. Hang Xiao, tahu nggak makanan di meja ini? Bisa ditukar berapa kaleng kecoa? Berapa? Kamu? 1 gigit daging ini cukup untuk makan kaleng kecoa sebulan. Kalau bukan buang-buang persediaan, apalagi? Di akhir zaman, babi semahal itu? Gak heran Renkyu bilang, anjing gak bisa berhenti makan tai. Aku belum pernah lihat orang sebobrok kamu. Gak perlu segitunya kan? Cuma daging merah. Gak se-ekstrim katamu, tapi hari ini aku masak untuk 5 orang, kalau mau makan. Bisa ku bagi setengah. Aku nggak mau makan, Hang Xiao. Tahu nggak saat kau makan daging? Di luar berapa orang kelaparan? Dokter Cheng. Gak perlu sampai mati kan? Kena marahku. Makanan. Cepat, kasih dia makan. Aroma apa ini? Aku sudah di surga? Paha babi kukusku, enak kan? Kamu? Cepat sembuh. Jangan-jangan karena lari tiap hari. Dianya bermutasi. Hang Xiao mau apa? Apa? Barusan aku selamatkan nyawamu. Terima kasih. Bukannya 2 hari lalu aku kasih sekaleng? Baru berapa hari, kelaparan sampai begini? Sudah dibagi-bagi? Habis, hari pertama saja udah habis. Di kota kita ini, pengungsi yang kelaparan memang banyak banget. Gak cukup buat dibagi-bagi. Kamu gak mikir buat nyisain beberapa kaleng buat sendiri? Aku nyisain. Tapi terus ada lagi rombongan anak yatim. Aku gak tega. Lihat mereka kelaparan. Kalau antibiotiknya? Sama aja. Gak cukup buat dibagi-bagi. Udah gini keadaannya. Mending makan dulu. Hang Xiao, kamu ini sebenarnya ada hati nggak sih? Tahu kondisi di luar lagi kayak gini, kamu masih bisa makan? Terus gimana dong? Masa aku ikut-ikut mereka kelaparan? Bakal bikin keadaan jadi lebih baik? Kenyang dulu, baru bisa bantu orang banyak. Diam aja ngapain? Kalau nggak makan, nanti dokter Cheng bakal makan punyamu. Hang Xiao, kamu ada cara buat bantu orang banyak? Belum buat sementara, tapi pasti ada. Oke, Hang Xiao, aku percaya kamu. Yi, pinjam kamar mandi rumahmu dong. Di sebelah sana. Tunggu bentar. Kamu, ini mau apaan lagi? Hang Xiao, aku ngerti, di dunia ini, gak ada makan siang gratis. Karena kamu bilang bisa nemuin cara bantu orang banyak. Aku rela kasih diriku ke kamu. Syaratnya, kamu juga harus mandi. Sebelum berhubungan, harus jaga kebersihan dasar, biar nggak sakit. Berhubungan apa? Dokter Cheng, aku bantu kamu. Makasih ya, Meng Meng.
Tunggu dulu. Kalian ini mau ngapain sih? Kek, Dokter Cheng, dia udah siap mental. Kek nggak usah nolak lagi. Berdiri. Sang Xiao, aku tahu kamu lagi mikir apa. Aku sama sekali nggak bakal jadi istri kamu. Keluargamu berlima, udah banyak tekanan. Tapi aku juga udah siap, aku bakal nemenin kamu tidur. Mau gimana aja, silakan. Di dalam hatimu. Aku tipe orang dengan kepala kecil yang mengendalikan kepala besar? Kakek, bukan? Memang. Menurut pengaturan pemilik asli, saya. Dr. Cheng. Datang. Anda lihat. Aku punya 4 istri. Apakah saya perlu untuk tidur? Sang Xiao, apa maksudmu? Jika kau tidak ingin tidur, beri aku begitu banyak persediaan dan undang aku untuk makan malam. Apakah Anda memiliki masalah dengan otak Anda? Kau. Dr. Cheng. Kau dokter yang baik. Berkehidupan di hari-hari terakhir. Sudah sulit bagi Anda. Jaga seluruh komunitas. Hanya ada rasa hormat dalam hatiku. Tidak ada yang tak terpikirkan. Sang Xiao, kau bajingan. Sang Xiao, Anda tenang saja. Aku sudah tahu. Kau menyumbangkan kaleng itu. Berapa banyak perubahan yang harus Anda miliki di hati mereka? Menjilat kesan anjing. Terima kasih banyak. Sang Xiao, jika kau berani, katakan sesuatu di dalam. Aku akan memberitahu Anda bahwa pisau bedah saya. Akhirnya dia pergi. Terlalu banyak drama batin. Bukan karena karisma Anda terlalu kuat. Sulit bagi dokter untuk melupakan Anda. Bukankah aku mengatakan itu? Suami bertanggung jawab. Saya mendengar mereka kadang-kadang ditemukan di tempat sampah rumah tetangga. Makan sisa makanan. Kaleng. Ya Tuhan, tidak ada yang menjilatnya. Hantu. Sang Xiao, aku akan membuatmu membayar. Kakek, Saya tidak mengatakan apa-apa. Tidak bisa masuk dapur. kakek, aku tidak bisa. Apa yang kamu katakan? Tidak kan? Semua persediaanku ada di supermarket. Apa yang harus kutakuti dari pencuri? Bagaimana kondisi blok sekarang? Semua biji-bijian di rumah Kak Renkiu sebelah semuanya dicuri. Apa? Ayo, kita cepat pergi lihat. Bencana apa yang aku buat ini? Aku sudah seorang janda, bertahan hidup di kiamat saja sudah sangat sulit. Kenapa mereka harus mencuri persediaanku? Pencuri sialan! Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, aku pasti bunuh diri bersama dia. Kakek, Kak Q sudah banyak membantu kita sebelumnya. Bisakah kita membantu dia? Kak Kiu, jangan menangis. Aku kebetulan punya kaleng daging goreng ini, ambil dulu. Tukarkan dengan beberapa kaleng daging kecoa pakai ini. Sang Xiao, ini terlalu berharga.
Aku tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, Kak. Yang paling penting sekarang adalah kita cari cara untuk bertahan hidup di akhir dunia ini. Kaleng ini anggap saja aku pinjamkan padamu. Persediaan ini baru dibagikan belum lama. 1 kaleng daging goreng ini hanya bisa ditukar dengan beberapa kaleng daging kecoa saja. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Kak Q. Kakek. Keluarga kita masih punya setengah kubis. Kaleng daging goreng ini juga tidak sebanding dengan banyak persediaan. Bisakah kita berikan kubis itu ke Kak Q? Tidak bisa, kalau kita kasih dia terlalu banyak persediaan sekaligus. Bagaimana kalau pencuri itu balik lagi mencuri? Kalau begitu kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sampai dia sadar, bawa dia ke rumah kita dulu. Oke. Kak Q. Di mana aku sekarang? Kak Q, jangan khawatir. Kamu sekarang di rumahku. Rumah kamu? Di mana Sang Xiao? Kalian membawa aku ke sini seenaknya. Dia tidak akan memukul kalian kan? Tidak akan. Kak Q, tenang saja. Kakek yang suruh aku membawamu kemari. Sudah bangun? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Jangan dekati aku. Kebetulan makanannya sudah siap, makan selagi hangat. Nasi putih, ada dagingnya lagi. Sang Xiao, kalian benar-benar tidak makan kaleng kecoa. Sudah kubilang kan, kamu sendiri yang gak percaya. Sekarang percayakan. Tapi aku cuma janda. Dan persediaanku habis dicuri. Nasi semangkok ini, tak bisa kubayar. Siapa suruh bayar? Kalau nggak mau, aku yang makan. Aku makan. Pelan-pelan, nggak ada yang rebut. Sang Xiao, kamu kayaknya benar-benar beda dari dulu. Sekarang dia baik banget sama kita, keluarga kami sekarang. 1 kaleng kecoak pun nggak makan, di akhir zaman ini. Bisa makan makanan asli, sayangnya aku cuma janda. Meski mau serahkan diri, Sang Xiao pasti nggak mau terima aku. Persediaan ini masih setengah bulan lagi. Kamu ada rencana apa? Aku? Nggak tahu. Gimana kalau begini? Keluarga kami lagi butuh pembantu. Kalau mau kerja di sini, aku bisa kasih kamu sedikit makanan. Beneran? Maksudmu, aku tinggal di sini jadi pembantu. Bisa makan nasi putih tiap hari. Jangan mimpi. Tapi nggak perlu, aku cuma mau makan kaleng kecoak aja. Dan aku makan nggak banyak. Bukan itu maksudku. Meski aku suka masak. Tapi makan mie juga bisa kan? Kamu bilang, selain nasi putih, kita juga ada mie. Tentu, meski yang kita makan mie kering, tapi bumbu tumisku juara, gimana? Mau? Mau, Sang Xiao, kalau gitu aku nanti tinggal di sini jadi pelayan, aku bawakan teh dan air. Pijat pundak dan kaki. Gak perlu segitunya, kamu cuma bantu mereka. Bagi-bagi pekerjaan rumah aja. Aku ngerti. Tuan, Bagus kalau ngerti. Sang Xiao. Renkyu, kamu kok di sini? Aku dengar rumahmu kemasukan maling. Kamu baik-baik saja? Masa bisa baik-baik? Persediaan di rumahku, semua diambil. Terus sekarang kamu gimana? Untungnya, aku punya tetangga yang baik. Sang Xiao sudah setuju menampungku. Ya, setidaknya sekarang kamu ikut Sang Xiao. Masih bisa dapat makan. Dr. Cheng, bukannya jadwal periksa kehamilan itu besok lusa? Kenapa kamu datang hari ini? Iya, lupa aku. Hal paling penting malah terlupa. Sang Xiao, coba tebak aku lihat siapa. Siapa? Kong Feifei. Masa sih? Kong Feifei? Bukannya dia dibawa Bang Wang ke Tuan Tanah? Dia kabur dari sana. Katanya sih, masuk wilayah Tuan Tanah itu pasti mati.
Caranya kabur gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi aku lihat dia di area pengungsi. Kondisinya waktu itu parah banget. Kalau Kong Fei benar-benar selamat dari Tuan Tanah, jangan-jangan dia balas dendam ke kita? Santai aja, hadapi aja. Iya, kasus kayak kemarin aja ya bisa selesain. Apalagi ini. Mau Kong Fei datang lagi? Pasti ya kita bisa atasi. Sini Ye, kasih permen. Makasih Ye. Sudah keluarga sendiri, nggak usah sungkan. Semua dapat. Sini. Sini. Nanti jangan bilang Ye pilih kasih ya. Ye, aku penasaran nih, mau nanya sesuatu. Boleh kasih tahu jawabannya? Apa nih? Tapi yang susah-susah. Nggak bisa aku jawab ya. Sejak kamu bangun, pengeluaran rumah kita luar biasa banyaknya. Bahkan barang-barang dari Kong Fei jauh dari cukup. Boleh kasih tahu? Sebenarnya gimana sih? Ye, jangan-jangan kamu nemuin harta karun. Tapi nggak kasih tahu kita? Meski selama ini selalu berhasil dibohongi. Tapi soal supermarket di tubuhku ini, nggak bisa sembunyi selamanya. Mending jujur aja. Katakan yang sebenarnya pada mereka. Sudahlah. Baiklah, aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia. Sebenarnya, aku punya sebuah supermarket. Kakek, apa itu supermarket? Kalian tidak tahu apa itu supermarket? Jadi, supermarket itu. Itu ya, supermarket lah. Itu adalah toko yang sangat besar, di dalamnya ada makanan, pakaian, minuman. Keperluan sehari-hari, pokoknya semua ada, lengkap sekali. Bagaimana bisa kalian bahkan tidak tahu apa itu supermarket? Aku tahu supermarket, ada satu di lingkungan kita. Tapi sudah ditinggalkan lama sekali, di dalamnya kecuali rak-rak kosong yang berjajar, tidak ada apa-apa lagi. Kamu benar, supermarketku itu yang rak-raknya. Penuh-penuh dengan barang-barang. Kamu, Jadi karena itu aku bisa mengeluarkan begitu banyak barang untuk kalian. benarkah? Di mana letaknya? Ini sulit untuk kujelaskan ke kalian, supermarket ini hanya bisa aku masuk sendiri. Apapun yang kuinginkan, bisa aku ambil dari dalamnya. Sang Xiao, jangan-jangan kamu tidak berani memberitahu bahkan pada kami? Tentu saja tidak. Sebenarnya, supermarket ini ada di dalam pikiranku. Selama aku mau, aku bisa dari dalamnya mengeluarkan barang apapun. Benar, kalian harus percaya padaku. Sang Xiao, meskipun akhir-akhir ini kamu banyak berubah, tapi kebiasaan suka berbohong membesar-besarkan ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Memang benar. Kebenaran yang terlalu absurd, bagaimanapun diceritakan, tetap seperti dibuat-buat. Pasokan bahan di sekitar lingkungan kita sudah habis dijarah sejak lama. Jika benar ada tempat seperti yang kamu katakan, tidak mungkin tidak ada orang yang tahu. Aku sudah bilang kan, tempat itu hanya aku. Yang bisa masuk sendiri, tentu orang lain tidak tahu. Bagaimana begini? Sekarang kalian masing-masing sebutkan satu barang yang kalian inginkan, aku akan keluarkan untuk kalian. Bagaimana? Kakek, jika kamu tidak mau memberitahu kami yang sebenarnya, kami tidak akan bertanya lagi nanti. Ini benar-benar sungguhan. Kalian tahu, butuh seberapa besar tekadku untuk memutuskan memberitahu rahasia ini kepada kalian? Kalian tidak percaya sekarang, apa maksudnya ini? Kakek, kami percaya. Bagaimana kalau kamu duduk dulu saja? Tidak mau. Aku harus tunjukin sesuatu sekarang. Cepetan bilang. Cepetan bilang kalian mau apa. Setelah aku keluarin, kalian bakal percaya aku punya supermarket, kan? Cheng Fan, kamu dulu yang bilang. Kamu mau apa? Obat, ya? Aku ambilin sekarang. Li Wei di Huangwan. Sekarang percaya, kan? Li Wei di Huangwan buat apa? Tapi kalau kamu sebutin, aku juga pengen. Sebuah alat bantu dengar. Alat bantu dengar? Iya. Telinga Bibi Wang emang gak pernah bagus. Dia selalu nempel sama aku. Minta tolong.
Kalau bisa dapetin sebuah alat bantu dengar buat dia, bukan cuma bisa selesain masalah bibiwang, aku juga bisa luangin lebih banyak waktu buat bantu pasien lain di komplek. Ini supermarket, bukan rumah sakit THT. Mana ada alat bantu dengar? Yi, kamu mau apa? Kakek, beneran mau apa aja boleh. Tenang aja, yang penting aku punya, pasti aku kasih. Kalau gitu, aku mau sebuah kereta bayi. Kereta bayi? Kakek, sebulan lagi, anak kita bakal lahir. Bagus dong, lahir itu bagus. Xiao Yu, kamu mau apa? Aku, Lebih baik barang kebutuhan sehari-hari, cemilan, atau semacamnya. Aku jamin bisa keluarin. kakek, aku cuma mau keluarga kita tetap bersama selamanya. Gak bisakah kalian sebutin barang yang ada di supermarket? Kakek, kamu udah bawain kami banyak makanan. Kami udah puas banget. Kalau kamu gak mau kasih tahu asal-usul barang-barang ini, besok-besok kami gak nanya lagi. Gak boleh. Aku harus tunjukin sesuatu. Buat buktiin supermarketku ini beneran ada. Kalau Renkyu mau pindah ke sini, ranjang di rumah gak bakal cukup. Kalau aku sekarang ambil kasur dari bagian kebutuhan hidup. Di supermarket, masih lebih baik daripada tidur di lantai, kan? Tunggu ya, aku bakal buktiin. Semua yang aku bilang beneran. Dia dari kejadian hampir mati dulu. Terus-terusan kayak gini? Enggak juga sih, enggak terus-terusan. Tapi frekuensinya memang cukup tinggi. Atau, aku cari kesempatan untuk periksa otaknya. Kasur. Halo tuan rumah, selamat datang kembali. Mengingat performa Anda yang luar biasa dalam bertahan hidup di akhir zaman, dan telah mendapatkan kepercayaan dari cukup banyak warga di lingkungan ini, sistem akan mengisi ulang persediaan supermarket dalam 1 jam. Harap bersiap-siap. Isi ulang persediaan. Ini. Sistem supermarket ini ternyata punya fungsi yang hebat seperti ini. Ini adalah fungsi dasar yang dibawa sistem untuk membantu Anda menyelesaikan masalah mendasar menghabiskan persediaan di akhir zaman. Berarti aku hanya perlu terus mendapatkan kepercayaan warga lingkungan. Maka persediaan supermarket bisa terus diisi ulang. Tidak hanya itu, seiring meningkatnya reputasi Anda, supermarket juga akan membuka lebih banyak area untuk Anda, membantu Anda keluar dari akhir zaman. Benarkah? Bagus sekali. Sudahlah. Area perlengkapan hidup dan kasur. Aku ingat ada di sana. Aku sudah mengupgrade seluruh kamar tidur. Kalian bisa naik lihat, sekarang kamar tidur seperti apa. Kakek, apa yang kau lakukan pada kamar tidur? Kalian naik lihat saja, nanti tahu. Oh ya, tadi waktu aku jalan-jalan di supermarket, aku juga menemukan area peralatan rumah tangga yang baru dikembangkan. Kalian nanti setelah masuk kamar tidur, jangan turun tanpa perintahku. Dengar? Pesan dari Kong Fei Fei, sudah kusampaikan, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian lagi. Aku pergi dulu, kalian sibuk saja. Kalau begitu, sekarang kita harus, sesuai yang dikatakan Sang Xiao, pergi ke kamar dan tinggal di sana. Kyujie, kamu baru datang. Tidak tahu tidak apa-apa. Perintah kakek di rumah tidak boleh dilanggar. Baik. Kalau begitu kita ke sana sekarang. Tunggulah, aku pasti akan membuat kalian hidup. Hidup yang bahkan membuat Tuan Tanah iri. Nanti aku taruh TV di sini. Agar waktu makan bisa nonton. Lalu taruh meja kopi di sini. Tidak. Tempatkan mesin mahjong, jadi saat mereka bosan, mereka bisa main mahjong atau semacamnya. Tapi apa mereka bisa main mahjong? Ah, nggak apa-apa, nanti. Kita ajarin aja. Di tengah kiamat ini, bisa hidup kayak gini. Sungguh, dewa-dewi aja iri. Ini masih kamar tidur kita? Kok jadi begini? Tempat mewah kayak istana gini, kalian cuma dipakai buat tidur aja? Dulu kita berempat selalu berdesakan di satu kasur tua. Sekarang kamar tidurnya kok jadi begini?
Kereta bayi? Ye beneran siapin kereta bayi sendiri. Jangan-jangan yang Ye bilang bener, dia emang punya toko yang bisa ngeluarin apa aja. Pasti bener yang Ye bilang. Kita cuma lihat dia masuk kamar, terus kamar tidur kita langsung berubah kayak sekarang. Ye nggak bohong. Dia emang punya toko. Ini. Terus gimana ini? Kalau yang Zhang Xiao bilang benar. Terus kenapa dulu kalian hidup kayak gitu, makan hari ini? Nggak tahu besok? Sekarang inget-inget, sejak Ye hampir dibunuh sama Kong Feifei, seluruh orangnya jadi aneh, kayak orang kesurupan. Dari situ juga, Ye mulai ngasih kita macam-macam makanan. Kak Meng Meng, maksud kamu? Ye baru punya toko dari hari itu? Cuma itu kemungkinannya. Terus Ye yang sekarang? Masih Ye yang dulu sama kita nggak? Beda gimana pun, Ye sekarang sama Ye dulu. Kalian lebih suka yang mana? Nanya lagi? Ya jelas Ye sekarang. Ye yang dulu. Ikut dia emang nggak bakal kelaparan, tapi hidupnya juga kayak gitu, makan hari ini nggak tahu besok. Tapi Ye sekarang beda. Dia nggak cuma tiap hari masakin kita makanan enak, tapi juga bikin kita senang. Ye sekarang luar biasa banget. Iya, Ye dulu cuma anggap kita alat. Tapi sama Ye sekarang, aku jadi merasa kayak manusia lagi. Ye dulu cuma bisa jilat Kong Feifei. Tapi Ye sekarang, gak cuma bantu kita balas dendam. Bertahun-tahun, dia juga mau bantu orang lain. Nah kan, menurutku, Zhang Xiao tetaplah Zhang Xiao yang sama. Apa yang masa lalu dan masa sekarang, itu semua kan suami kalian kan? Benar, aku tetaplah diriku, kalian berpikir seperti itu sudah benar. Dia mengira dirinya adalah Zhang Xiao. Kalian juga mengira dia adalah Zhang Xiao. Para tetangga sekitar juga mengira Zhang Xiao sekarang sudah menjadi orang baik, bukankah itu sudah cukup? Memang QJ yang berpikir jernih, tentu saja dong. Kakiku juga beberapa tahun lebih tua dari kalian. Ketika suamiku masih ada, aku sudah mengerti satu pelajaran hidup. Hidup ini, yang kita cari itu cuma kebijaksanaan untuk tidak terlalu tahu segalanya. Apa masalahnya supermarket atau bukan? Selama Zhang Xiao bisa mengeluarkan semua barang ini untuk kalian pakai, bukankah itu sudah cukup? Terima kasih QJ. Kami mengerti sekarang. Kalau nanti dia masih membicarakan tentang supermarket, apa yang harus kita lakukan? Dia sudah bicara seperti ini sama kita. Kalau kita masih tidak percaya sama dia, bos, jangan-jangan dia marah sama kita kan? Tenang saja. Tidak akan kok Kyujia. Kamu juga punya pengalaman soal ini ya? Tentu saja dong. Kalian kan masih muda, belum bisa merasakan arti sebenarnya dari 4 kata, kebijaksanaan untuk tidak terlalu tahu segalanya. Menurut pendapatku, selama dia tidak membicarakannya, kalian cukup anggap saja tidak pernah tahu tentang hal itu, kan sudah selesai. Tapi, dia baru saja menunjukkan kehebatan supermarketnya sama kita. Nanti kalau keluar dan dia bertanya lagi sama kita, apa yang harus kita jawab? Ya ikuti saja kata dia. Pria tetap anak kecil sampai mati. Itu adalah pepatah yang turun-temurun dari nenek moyang. Pria itu sangat mudah dibujuk kok. Aku sudah siap, kalian keluar saja. Oke, kita turun lihat saja. Zhang Xiao memindahkan lagi barang dari supermarket ke ruang tamu. Ang Xiao. Kamu pasti tidak menyangka aku Kong Feifei bisa hidup melarikan diri dari tuan wilayah kan? Pelan-pelan, hati-hati. Oke, sampai di sini. Berhenti. Putar ke kanan. Bos, apa sebenarnya yang mau kamu tunjukkan ke kami? Masih begitu misterius. Sekarang, kalian bisa buka penutup mata kalian. Bagaimana dengan barang-barang ini? Nanti kalau kita di rumah tidak bisa keluar, kita tidak akan merasa bosan lagi. Ini ternyata TV yang bisa dinyalakan, kakek. Ini luar biasa banget. Kakek, apa ini? Ini mahjong, nggak kenal ya? Kalau yang ini? Kakek, ini apa lagi? Nggak apa-apa. Kalau nggak kenal, aku bisa ajarin. Ini Kak Leni. Ini mahjong,
Semuanya seru banget dimainin. Nanti di rumah kita nggak bakal bosan lagi. Ada yang datang lagi. Siap, kamu dengan ayah bisa hidup-hidup keluar dari Tuan Tanah. Kamu tahu apa alasan aku bisa keluar? Yaitu untuk hidup dan balas dendam sama kamu, Zhang Xiao. Hari ini aku bakal lawan kamu sampai mati. Kong Fei Fei, kamu mau ngapain? Jangan ada yang maju. Cuma satu langkah lagi. Aku langsung tusuk lehernya. Kong Fei Fei, jangan emosi dulu. Nggak perlu kayak gini, turunin pisaunya. Aku sama dia nggak ada yang perlu dibicarain lagi. Dulu aku udah merendah-rendah minta dia. Tapi dia kasih kesempatan nggak? Padahal kan kamu yang nyulik aku duluan. Sekarang malah balik. Nyalahin kakek. Kong Fei Fei, kamu masuk akal nggak sih? Masuk akal? Kenapa kamu nggak coba ngomong sama Tuan Tanah? Lihat dia. Dengerin nggak omonganmu? Ang Xiao, hari ini kamu harus mati di sini. Biar dendamku terlampiaskan. Aku kasih kesempatan buat kamu ninggalin pesan. Buat istri-istrimu. Sebenarnya, aku ada yang mau bilang sama kamu. Gimana? Mau minta ampun? Ku beritahu, udah telat. Bukan minta ampun. Aku cuma mau bilang, waktu kamu datang kemarin, bener-bener gak pas. Gimana kalau kamu lihat dulu ke atas, lihat rumahku. Sekarang jadi kayak apa? Ang Xiao, kamu pikir aku bakal tertipu lagi sama kamu? Aku kasih tahu. Aku nggak bakal percaya satu kata pun dari kamu. Ini adalah rumahmu. Bagaimana? Bagaimana kalau dibandingkan dengan rumah penguasa? Rumah penguasa adalah rumah termewah yang pernah saya lihat. Mesin mahjong, TV, kenapa semua ini ada juga di rumahmu? Semua ini adalah kejutan yang diberikan oleh Tuan kepada kita. Apakah kamu bercanda? Sekarang ini kiamat. Bagaimana mungkin barang-barang ini bisa muncul begitu saja? Sekarang semua orang susah banget untuk bertahan hidup. Siapa yang masih mau main mahjong atau nonton TV? Kamu pasti salah paham, aku tidak pernah bilang. Aku tidak bisa bertahan hidup. Zhang Xiao, cuma pura-pura doang kan? Aku kan tahu sifatmu yang sebenarnya. Memakai semua ini untuk berpura-pura. Kamu benar-benar nekat nyawa cuma mau keren doang. Meng Meng dan yang lain adalah orang sendiri. Mereka mungkin mau ikut menipuku, tapi coba tanya Qiu Jie. Aku Zhang Xiao. Apakah kekurangan makanan? Tidak kekurangan, bagaimana mungkin Zhang Xiao kekurangan makanan? Di tengah situasi kiamat seperti ini, bisa makan 3 kali sehari. Dan setiap kali ada daging, selain penguasa. Saya benar-benar tidak pernah dengar hal itu. Ada harapan. Selama dia belum bisa hidup cukup makan, aku masih bisa diselamatkan. Lapar kan? Aku dengar perutmu berbunyi. Itu Xiao Sui. Aku di dapur, sedang memasak untuk Yi. Sup ayam untuk menambah tenaga. Ambilkan 1 porsi untuk dia. Oh ya. Tambahkan 1 paha ayam. Sup ayam dan paha ayam, Zhang Xiao. Kamu belum bangun ya dari mimpi? Bagaimana bisa barang-barang ini ada di tempatmu? Tuan, dia mau bunuh kamu loh. Kenapa kamu masih memberi dia sup ayam? Kamu, sekarang ambilin buat aku Zhang Xiao. Kalau tidak ada sup ayam, aku tetap akan bunuh kamu. Aku ambilkan, aku sekarang juga pergi ambil. Zhang Xiao, ini kesempatan terakhir aku buat kamu. Kalau tidak ada paha ayam, aku langsung bunuh kamu sekarang juga. Tenang saja, aku tidak akan sembrono untuk segelas sup ayam. Bermain dengan nyawa sendiri, tapi bisa kita berunding gak? Maksudnya. Kau Meng, udah bawa sup ayamnya, kamu turun dari tubuhku dong. Banyak orang lihat, malu-maluin. Jangan banyak omong. Gue lihat lu MAH nggak? Paha ayam, beneran? Kok bisa ada sup ayam beneran? Kakek, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Gue udah tahu, kakek pasti punya cara buat nanganin Kong Fei Fei. Gimana? Sup ayamnya segar banget kan? Sampai alis lu mau copot. Ang Xiao, kamu sebenarnya masih punya rahasia apa lagi sih? Pokoknya dikasih tahu juga gak percaya. Males gue ngomong. Tapi cuma mau bilang, gue bisa lancar hidup di akhir zaman ini. Ang Xiao, nih, liatin semangkok sup ayam ini, gue bisa nggak peduliin. Soal kamu nyerahin gue ke Tuan Tanah. Nggak cuma itu, gue juga mau bareng kamu hidup di akhir zaman. Perlakuan buat gue
Ya sama aja kayak istri-istri kamu yang lain. Kalau gue nggak salah ingat, barusan kamu kan bilangnya pengen bunuh gue. Prinsip akhir zaman, logistik itu aja, gue ngerti. Asal kamu mau nerima gue jadi orang. Wih, kamu kan kabur dari kediaman Tuan Tanah. Kakek kita mana mungkin mau orang bekas kayak kamu. Gue lagi ngomong sama Zhang Xiao. Ada urusan apa sama kamu? Gue rasa Yi benar. Soalnya, sup ayamnya udah habis diminum. Kong Fei Fei, yuk pergi. Zhang Xiao, kamu serius nih? Barusan kamu kan hampir aja bunuh gue. Menurut kamu, kita berdua masih ada ruang buat kompromi nggak? Zhang Xiao, gue mohon deh. Gue udah nggak punya apa-apa. Kalau kamu nggak nerima gue cuma bisa ngumpulin sampah buat makan kayak pengungsi di luar. Sebenarnya sih, keluarga kita emang butuh satu pembantu. Tapi, sebelum kamu datang, gue udah janji sama Renkyu. Biar dia yang urus kerjaan pembantu. Zhang Xiao, jangan salah pilih ya. Si Kong Fei Fei ini, dia itu. Orang nggak tahu terima kasih. Dulu kamu ngejar-ngejar dia lama banget. Kamu paling tahu dia kayak gimana. Renkyu, kamu janda, tiap hari nongkrong di rumah laki-laki orang, nggak tahu malu apa. Apa yang kamu bicarakan? Apa salahnya jadi janda? Sekarang ini kiamat loh. Janda ada di mana-mana. Lagi pula, aku masih belum berusia 30 tahun. Masih muda sekali. Zhang Xiao, pilihlah aku. Selain bisa bantu kamu ngurusin segala hal, aku juga bisa lakukan. Banyak lainnya, pasti jauh lebih baik daripada dia. Dia itu berkali lipat lebih baik. Kong Fei Fei, kamu tidak punya muka. Apa itu muka? Bisa bikin kamu bertahan hidup di kiamat? Cukup. Jika kalian mau berdebat, pergi keluar debat. Kalian juga jangan tinggal di rumahku lagi. Hyujie, aku janji bantu kamu, karena ketika aku sedang salah tingkah waktu itu. Mengeng memberitahuku, selama itu kamu yang diam-diam bantu mereka. Jadi apapun yang terjadi, aku pasti akan bantu kamu untuk bertahan hidup di kiamat ini. Adapun kamu, Zhang Xiao, aku akan patuh banget. Aku bisa lakukan apapun. Asalkan kamu mau biarkan aku tinggal di sini. kamu adalah akar dari kesalahanku waktu itu. Tapi, jika kamu mau tinggal di sini juga boleh. Cuma saja, kamu harus jadi pelayan paling rendah tingkatannya di rumah ini. Semua orang bisa suruh kamu tidak boleh menolak. Jika setuju, aku akan terima kamu. Zhang Xiao, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan? Kalau kamu tidak setuju. Kalau begitu, silahkan keluar. Jangan. Aku setuju. Aku mau jadi orang yang paling rendah statusnya di rumah ini. Asalkan kamu mau biarkan aku tinggal di sini. Zhang Xiao, aku mohon padamu. Baru begitu benar. Menang. Keren sekali ya aku. Tak disangka, selama persediaan di supermarket cukup, kita juga bisa hidup senang banget meskipun di kiamat. Ya, itu karena rumah kita punya kehangatan. Meskipun di kiamat, selama kita punya rumah yang hangat, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita lewati. Ya, cepat lihat TV. Kiamat sudah berakhir.